Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah kang Maha Agung. Bilih kawula panjenengan sami tansah pinaringan keselamatan kesehatan sehingga sakit makempal wonten ing Masjid Al-Munawwarah. Dumateng Bapak Basuki beserta Ustadz Pramono ingkang kawula hormati, dumateng bapak-bapak saha ibu ingkang sampun rawuh wonten ing Masjid Al-Munawwarah ingkang kawula hormati, dumateng remaja RW setunggal ingkang kawula hormati. Kula selaku pengurus Masjid Al-Munawwarah ngaturaken gunging panuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kepada pengurus takmir, lebih ketua takmir yang dimuliakan Allah, dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan membuat satu kegiatan, yaitu buka puasa bersama, yang memang ini andadaan ya. Mungkin kemarin-kemarin sudah ada buka puasa bersama, ini diadakan lagi. Nah, ini dadaan kayak tahu bulat digoreng dadaan, jadi mungkin persiapannya kurang maksimal ya. Tidak apa-apa, jadi bismillah, kami alhamdulillah pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk silaturahim. Bersilaturahmi untuk pertama kita akan mendengarkan nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Pramono. Terus yang kedua nanti sebelum buka kita akan ada kuis Ramadan ya. Ada pertanyaan, jika adik bisa menjawab nanti kita berikan hadiah. Insya Allah ada 5 pertanyaan dan 5 hadiah. Terus kita nanti akan lanjut dengan buka puasa dan sholat maghrib berjamaah. Untuk selanjutnya langsung aja karena waktu sudah terus berjalan, kepada Ustadz Pramono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti puasa nggih? Alhamdulillah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sore hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dijaga keimanan kita. Kita masih dikasih kesehatan sehingga kita mampu sampai hari ini bisa berpuasa. Kalau orang berpuasa itu salah satu syaratnya itu biasanya sehat. Alhamdulillah. Kita harus senantiasa bersyukur Bapak Ibu. Salat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang di sini atau nanti keluarga kita yang di rumah, saudara kita seiman, saudara kita muslim nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Ini tadi Pak Tamir ngagem basa Jawa. Tapi kalau niku nggih tiyang Jawa, tapi basa Jawa ini campur-campur. Kalau asline Pati lho. Pirsa nggih Pati nggih. Pati tebih. Kalau teng Mijen niku mulai tahun 2006. Kalau teng Mijen Permen. Ini TPQ, anak TPQ semua nggih Pak nggih. Yang ini nggih. Pinten Pak jumlahe Pak TPQ Pak? 50-an ya. Nek gurunipun pinten guru TPQ? Bu, guru TPQ sinten mawon Bu guru TPQ? Setunggal. Pinten? 3 nggih. Bu, insya Allah nanti ini saya tadi nggak tahu ya. Kalau ternyata undangannya TPQ, insya Allah nanti saya akan ngasih 3 paket sembako buat guru TPQ. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh Rasulullah. Kisah ini diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Bosannya campur-campur lagi. Malaikat Jibril itu berwujud seorang yang sampun sepuh, berpakaian serba putih dan mungkin rambutnya sudah berubah. Lah malaikat Jibril menika tanglet pada Rasulullah. Tolong ceritakan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam adalah dikenal dengan rukun Islam. Adik-adik hafal semua ada rukun Islam? Sudah Islam. Orang dikatakan Islam berarti ada rukunnya, yaitu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, melaksanakan sholat, terus zakat, puasa, haji. Ya, dijawab oleh Rasulullah seperti itu. Islam adalah mengakui bahwa tiada ilah selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah, kemudian melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, puasa, haji. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya benar apa yang engkau katakan. Kemudian tanya lagi malaikat Jibril, katakan kepadaku tentang iman. Iman ada berapa Bapak Ibu, adik-adik? Ada 6 ya. Nah, Rasulullah menjawab, iman adalah kita percaya adanya Allah, Rasul, kitab, kemudian apa? Malaikat sama kitab duluan malaikat ya. Nah, jadi iman pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, hari takdir ya. Nah, tinggal dengan rukun iman. Benar apa yang engkau katakan, kata malaikat Jibril. Kemudian lagi ditanya Rasulullah oleh malaikat Jibril, katakan kepadaku tentang ihsan. Ada yang tahu enggak Bu? Ada yang pernah tentang hadis ini? Ada yang belum ya? Nah, ihsan dijawab oleh Rasulullah. Ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melakukan itu, tidak mampu bahwa engkau seolah-olah melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itulah ihsan. Dan dikatakan oleh malaikat Jibril, benar apa yang engkau katakan. Bapak Ibu dan adik-adik remaja dan anak sekalian, apa hikmah dari ini Bapak Ibu? Ada yang tahu enggak? Hikmah dari ini adalah akhirnya beberapa ulama mengklasifikasi atau membuat urutan tingkatan kita sebagai seorang Muslim. Sebetulnya sih tidak hanya 3, ada kalau tidak salah itu Syekh Nawawi Al-Banani, ulama terkenal kita dari Banten, itu ada 5 kalau tidak salah lambang kelas. Tapi saya akan mengatakan ini secara umum. Pertama adalah tentang tingkatan pertama itu Islam. Mengapa Islam? Karena masih umum, orang Islam itu non sewu nggih. Islam itu kita kenal adanya namanya Islam Islam KTP. Tapi kan tetap Islam. Tapi nun sewu, mohon maaf bagi yang Islam KTP itu biasanya kadang ya sholatnya bolong-bolong. Kemudian jenenge Islam KTP ya mungkin bisa jadi poso kadang ada yang bolong. Makanya masih dikategorikan sebagai tingkatan dasar bagi seorang Muslim. Nah, itu adalah Islam, namanya Islam Muslim tadi. Dan sebetulnya rukun itu kan memang harus dipenuhi semua. Cuma yang rukun Islam itu kan ada yang bersyarat. Contoh misalnya puasa. Puasa itu kan juga misalnya orang yang sudah udzur, sudah sepuh, kemudian sakit diperbolehkan tidak
puasa tapi dengan catatan membayar fidyah gitu. Jadi makanya sebetulnya kan idealnya itu rukun itu harus dipenuhi semua. Kemudian terkait dengan yang berikutnya rukun Islam tadi yang haji. Haji juga sama. Haji itu juga yang mampu untuk berangkat haji. Mampu itu kan banyak, ada mampu secara uang, nek randi duit kan ya ora iso mangkat rono misalnya. Dan mampu secara kesehatan. Apalagi sekarang haji itu daftar tunggunya bisa 20 tahun sampai 30 tahun. 20. Makanya sekarang orang berumroh marah sekarang daripada nunggu lama-lama, akhirnya banyak orang sekarang berumroh. Apalagi di bulan puasa ini. Karena ada hadis yang mengatakan orang yang berumroh di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berhaji. Nah, sekarang orang haji mau mendapatkan pahala kok gelar kan begitu. Akhirnya pada saat memahami bahwa yang penting dapat pahala haji, akhirnya sekarang ini Ramadan ini penuh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi penuh dengan jamaah umroh. Ya, jadi pertama adalah tingkatan pertama tadi seorang muslim adalah Islam itu sendiri. Karena tadi salah satu artinya rukunnya itu tadi masih ada yang masih boleh tidak ditulis secara utuh, tapi dengan catatan tadi. Itu nggih Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang iman itu sendiri. Ini tidak ada toleransi sebetulnya. Kan tidak ada hal yang memberatkan. Non sewu, iman kan hanya percaya tadi, tidak ada melakukan ibadah-ibadah yang memerlukan uang atau membutuhkan kekuatan fisik. Bahwa kita harus iman kepada Allah, ya sudah, hati kita harus benar-benar iman dan yakin bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan kita. Makanya masuk pada tingkatan yang kedua yang berikutnya. Dan ini kan tidak perlu syarat. Wong tidak perlu modal, non sewu nggih. Tidak perlu modal, tidak perlu fisik yang kuat, ora perlu harus wongnya kuat untuk beriman. Orang sakit tetap mempunyai kewajiban untuk, kalau dia mau dikatakan sebagai seorang muslim ya, berarti tetap dia harus beriman. Dengan tadi dia iman kepada Allah, yakin bahwa Allah benar-benar sesembahan yang harus disembah. Walaupun dengan posisi sakit, kewajiban sebagai seorang muslim dilakukan. Sholat, orang sakit kan tidak gugur kewajiban untuk sholat. Pada saat dia memahami saya adalah bagian dari ciptaan Allah, saya harus menyembah kepada Allah, sehingga pada saat sakit pun dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Allah tidak akan memberatkan orang sakit kalau tidak mampu sholat dengan sebagaimana biasa. Ya tadi misalnya bisanya dengan duduk, maka dengan duduk. Kalau duduk tidak mampu dengan tidur gitu. Tidur tidak mampu hanya kedip mata mengisyaratkan bahwa setiap urutan sholat dia melakukan. Nah itu makanya masuk pada yang tingkatan kedua adalah tadi iman ini tadi. Percaya kepada Rasul, pada malaikat, bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa dalam diri kita ada dua malaikat yang menyertai kita mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, malaikat apa nih? Apa dik? Yang mencatat amal baik dan buruk? Oh, enggak tahu. Itu. Ada nanti yang malaikat membagi rezeki, yakin bahwa ada malaikat yang tadi mendistribusikan. Gitu. Jadi makanya dia masuk pada tingkatan yang kedua. Dan nun sewu, dalam dalam Al-Qur'an pun perintah puasa itu kan tidak pada ya ayuhan nas, orang-orang atau ya ayyuhal muslim, tapi kan khusus ya ayyuhalladzina amanu. Jadi seruannya pada orang-orang yang beriman. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT pada saat kita sampai hari ini masih berpuasa. Berarti kita termasuk orang yang diperhatikan oleh Allah. Kita bersyukur karena kita masuk dalam lingkungan yang tadi diseru oleh Allah SWT. Karena mohon maaf banyak juga yang muslim tapi tadi mungkin ada yang mungkin alasannya ada yang karena kerja berat. Ada yang mungkin karena
sesuatu lah. Tapi menurut saya bahwa Allah itu tidak akan ngasih beban kaumnya melebihi kapasitas dan kemampuan dari umatnya, dari hambanya. Gitu. Kalau kita niat, insya Allah dengan kondisi apapun kita akan kuat melaksanakan. Tadi makanya seruan puasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi kita bersyukur pada Allah kita masih dalam masuk tadi orang yang kan non sewu ibaratnya Bapak Ibu misalnya kalau bekerja di perusahaan terus diperhatikan bosnya, seneng enggak? Seneng kan? Oh, bosnya, apalagi Allah yang memperhatikan kita, yang menyeru pada kita. Jangankan kita misalnya kerja di kantor, dikon nukoke kopi nu senenge pol. Gitu? Kon nukoke kopi apa kon nukoke jajan gitu diperhatikan oleh bosnya. Apalagi ini yang memperhatikan Allah kan sesuatu yang luar biasa. Kita harus patut bersyukur. Ini kultum Pak ya. Berarti 5:30 sampai 5:30. Itu jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Tadi iman itu, makanya iman itu di hati. Termasuk tadi puasa itu kan hanya kita dan Allah yang tahu. Mohon maaf, paginya ikut sahur terus nanti diam-diam sarapan kan tidak tahu kita. Beda dengan sholat kan bisa dilihat. Sholat bisa dilihat, haji juga sama. Haji itu juga bisa dilihat. Orang kalau mau berangkat haji kan biasanya ngundang. Ada namanya apa? Walimatul safar gitu. Sebelum berangkat haji. Umroh itu kadang juga ada yang melakukan itu, walimatul safar. Jadi puasa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena nanti Allah sendiri akan memberikan balasannya. Makanya seruannya benar-benar pada orang yang tadi, orang yang beriman. Makanya kita harus senantiasa menanamkan keimanan dalam diri kita, biar kita nanti termasuk orang-orang yang pilihan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi nanti targetnya kita berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa, meningkat keimanan kita. Itu. Jadi Bapak Ibu kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang ketiga tadi adalah yang ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah ihsan. Ihsan tadi adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak mampu melakukan itu, tidak mampu untuk bahwa engkau seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah. Makanya kata tadi, jadi meningkat kembali, keyakinannya semakin meningkat. Tadi hanya iman pada Allah, tapi ini yakinlah, jadi ada penekanan. Yakinlah bahwa Allah melihat kita, sehingga memang ini sudah lebih dari hanya sekedar percaya. Yakin bahwa oh Allah ternyata memang bahwa apa yang kita lakukan itu ada pengawasnya, ada yang tadi melihat yaitu Allah SWT. Kita meningkat keyakinan kita tadi. Jadi posisinya dari kita tidak hanya sekedar iman, tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya, tapi memang sudah pada tingkat oh ini saya melakukan ini diawasi oleh Allah SWT. Dan tadi sehingga bahwa amal ibadah kita itu sudah tidak hitung-hitungan. Nun sewu, kita masih bisa jadi termasuk saya mungkin kelasnya masih berhitung. Saya infak sedekah, wah nanti akan dilipat gandakan sekian. Tapi bagi orang yang tingkatnya dari insan ya sudah tidak. Jadi tidak mikir mau nanti dikasih pahala Allah seberapapun. Karena yang diyakini adalah ikhlas, benar-benar ikhlas beribadah itu karena perintah Allah SWT. Jadi pertama Islam, kedua iman, dan ketiga adalah ihsan. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri kita. Lah kita posisi kita di mana? Apakah masih di level pertama, tingkatan pertama atau kedua atau ketiga? Kalau pengen yang kedua berarti tadi kita harus semakin
ibadah kita dengan kepada Allah semakin kita tingkatkan. Segala apa yang kita lakukan, kita benar-benar melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi namanya iman tuh naik turun wajar. Tapi yang penting kita masih bisa menjaga dan kita senantiasa untuk yang jenenge wong kilap itu satu hal yang biasa. Tapi tadi yang penting kita berusaha untuk senantiasa apabila kita melakukan sebuah kesalahan, kita senantiasa untuk segera bertobat dan mohon ampun kepada Allah SWT. Barangkali kultumnya cukup sekian dan ini mudah-mudahan bermanfaat dan ini bagian dari mengingatkan diri saya pribadi juga dan mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat puasa ya, bentar lagi udah berbuka. Nah ini sebelum berbuka, insya Allah kita ada waktu sekitar 8 menit. Kita akan adakan kuis ya, nanti yang bisa menjawab kita kasih hadiah. Ya, ada 5 pertanyaan, ada 5 hadiah ini. Siap untuk dimulai kuisnya? Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, tentang ayat berpuasa. Ya. Ketika berpuasa kita sering diulang-ulang itu ayat di dalam khutbah maupun di dalam ceramah tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Pertanyaannya, ini ayat surat apa, ayat berapa? Siapa yang tahu? Di surat apa, ayat berapa? Kalau yang tahu ngacung dulu nanti baru jawab. Maju enggak apa, maju. Ya situ aja. Apa? Ya benar.